selanjutnya Om. Oke. Ini kamu mau dipotong. Wali kota sudah panas. Gue. Bentar. Tiga tuh. Ini satu. udah nih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Tuhan kita semua. Terima kasih kami sudah dilantik dengan tugas baru dan kita harus bersedia menyelenggarakan apa yang diamanatkan oleh pimpinan kita yaitu DPP. Ya mudah-mudahan kami akan menjalankan tugas bagaimana mestinya. Yang pertama kita akan program kami yang pertama yaitu kita akan mengadakan Trisandio yang kita akan lombakan. Kita dari anak-anak dari SD, SMP dan SMA, terutama PAUD itu kita hajarkan dia belajar Trisandio itu. Yang pertama, yang kedua, gimana kita menjaga adat dan lingkungan budaya harus kita lestarikan. Karena apa? Di Bali ini udah penduduknya heterogen. Kita tidak berpegang pada itu, kita tetap berevolusi, tapi jangan melupakan adat istiadat kita. Yang ketiga, dengan program-program kami yang lain, gimana kita menjaga lingkungan, kesehatan, baik pendidikan. Tadi kita ada demo pagi, ada demo yaitu mesin sampah. Yang mesin sampah untuk puri atau pura, ya kita bisa galakkan itu, terutama banjar-banjar. Kita ada mesin kecil ya cukup untuk mensuplai atau menggiling itu sampah-sampah itu yang biar bisa bermanfaat bagi teman-teman kita, yaitu bermanfaat bagi sekarang apalagi ada pertanian rumahan itu. Ayo kita galakkan pertanian rumahan dengan pupuk-pupuk non organik itu. Ya mudah-mudahan Supaya memupuk kerukunan di Denpasar di saat corona. Iya, memupuk hubungan antar umat beragama. Kami sudah hampir 22 tahun yaitu punya wadah persaudaraan Hindu Muslim Bali yang kita tetapkan karena leluhur kami sudah bergabung dari dulu. Kita juga bukan orang Bali asli, kita dari Palembang asli kita. Cuma kita duluan daripada teman-teman kita ada di Bali. Tapi harus kita jaga hubungan antar beragama. Begitu juga teman-teman kita, saudara-saudara kita. Mari kita bergabung, jangan bikin rame, jangan bikin ribut dalam hal ini. Ayo kita ayo kita duduk bersama seperti dibicarakan tadi penglingsir kita ya TNI Polri. Ayo kita bersama-sama. Di mana titik pusat kita itu? Ayo kita duduk bersama. Kalau bisa ayo kita duduk di Puri, kita bicara di Puri, yaitu terutama Parisado, saudara-saudara kita Hindu, yang lain-lainnya juga ayo kita duduk. Karena apa? Ini bukan gimana, ini ada pendatang kasarnya itu kayak orang sopir itu, masa kernet jadi sopir kan gitu ya. Intinya kernet tak boleh jadi sopir. Ya kernet harus yang numpang, lebih penumpang yang baik, harus yang mengikuti aturan gitu. Itu menurut kami. Agama itu semua baik, tapi jangan sampai berkuasa, itu aja. Karena kita ini Hindu Bali ini Hindu ya bilang ortodok lah gitu. Saya bilang mohon maaf pribadi saya bilang itu karena apa? Hindu itu istilahnya desa mawacara. Setiap daerah, setiap lingkungan, setiap wilayah lain-lain. Sama juga seperti Hindu yang lainnya, Hindu Jawa, Hindu Sumatera, Hindu itu. Yang penting budayanya dia tetap lestarikan, ayo kita bangkitkan. Karena kita di Indonesia ini lumayan juga kita, saudara-saudara kita, daripada kita ribut-ribut di sini, nanti biar kita tidak ditekan di kabupaten lain atau provinsi lain, ayo kita jaga dari mana. Nah, gitu kalau bisa kita jalankan semuanya. Kalau diarahkan, jangan dipaksa dia, karena agama ini susah sekali. Agama Hindu itu ada tiga poin. Nista madya utama, nista ada, utamanya utama ada. Ayo kita mana aja boleh kita jalankan. Kalau kita kaya, kita aturkan pisang sebesar itu satu tandan itu. Kalau kita tidak punya ya kita satu juring itu. Kalau tidak punya iris-iris juga bisa. Itu fleksibel orang agama Hindu. Kalau bisa, ayo kita sama-sama menjaga kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Nah, itu kan kalau pesan Dao Tuka dan Tukat sebenarnya tidak ada itu. Dao Tuka dan Tukat kita aja biasa gitu. Masalah hal Dao Tuka dan Tukat itu istilah saja. Itu mungkin ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus cinta damai kok. Tidak bisa membeda-bedakan. Sekarang apalagi orang Bali dibilang keterisa hidupnya, salahnya orang Bali. Karena apa? Harus kerja kita. Kalau tidak kerja tidak makan. Kalau saudara kita yang datang ke Bali itu, dia tidak bawa apa?
dia akan bekerja di sini. Kalau tidak bekerja, apa yang dimakan? Tidak bisa. Itu intinya. Tidak masalah ada daun tukar dan ngintukan sama aja. Sekarang Program ayo kita bekerja. dari Dekorwil Bali napi untuk saat ini program kerja sudah ya? Program kerja Oh oke. sudah. Nanti kita ada ininya. Nanti terkait calon yang muncul di Denpasar, nanti ini kita ngapain? Aduh, masalah calon-calon itu menurut saya ya terserah DPP aja. Kalau Bagi tokoh masyarakat tuh, ya sebagai tokoh masyarakat yang penting di Bali ya khusus Denpasar biar aman-aman. Sebagai saya sebagai orang Denpasar, saya ingin sebenarnya membangun Denpasar. Karena apa? Selama ini Denpasar tidak ada orang Bali Denpasar yang orang itu. Jadinya tidak ada yang perbaiki Denpasar. Kami lihat kemarin itu terjadi pembantaian pohon-pohon yang di itu jalan Ngurah Industri Ngurah Rai. Sebenarnya bagi saya jangan dibantai pohon itu, jangan ditebang. Kalau bisa dipindahkan, dioker dia dipindahkan. Itu susah cari pohon yang segini tuh. Dia pingin hidup. Kalau bisa sampai pohon yang sebesar tuh, gimana caranya bisa sampai besar? Sekarang nanam kita kecil begini, kapan dia besar? Itu puluhan tahun itu peliharaannya itu. Kalau bisa kita pindahkan, dimundurkan ya. Itu menurut kami gitu. Dan Denpasar itu harus ditata dengan baik. Gimana menciptakan Denpasar dalam suatu musim panas tuh, biar ada kepanasan warganya gitu. Kalau pas musim hujan jangan sampai kebanjiran. Kita tata sebenarnya. Menurut kami, karena kami belum dapat kesempatan ya diam aja. Tapi belum, ini masih kita tetap berjuang kok. Masih kita tetap berjuang. Seandainya tidak ada sekali, jangan sampai pakai kotak kosong aja. minimnya ada calon di Denpasar kan terbatas, jadi cara memilihnya terbatas, jadi Kalau cara pemilih mohon maaf ini ya saya terus terang aja bilang. Sebenarnya yang mendaftar saya sama AMD aja yang daftar. Yang mendaftar di partai saya sama AMD. Anak Agung Ngurah Agung, tapi karena pemilihan di pusat ya kami tidak bisa, nanti kan kita bisa didepak sama partai gitu. Kecuali orang yang lain, masyarakat mau mendukung saya dengan program saya, ayo bisa. Siang maunya bikin Denpasar harus kembali ke Badung. Badung itu harus dikembalikan karena apa? Denpasar itu kalau kecil tidak bisa dia sebagai ibu kota, karena Denpasar sebagai ibu kota provinsi. Kalau dipecah begitu tidak bisa, jadinya gimana kita bisa penduduk bisa sebagai kota metropolitan, tidak bisa. Kalau kita sudah gabung bisa, kita besar, kita pergi dia iya digabung dulu, bukan kita gimana. Kalau ingin sebagai dipecah Denpasar sebagai Badung itu boleh, tapi kita harus sebagai kota administratif, sebagai kota administratif gitu. Itu menurut kami. Ya ini sebagai langkah saya yang mudah-mudahan ide saya ini. Sekarang sudah ada pendesa adat, sekarang sudah ada apa itu, kalau bisa gubernur adat yang ada harus. Itu saran saya, kalau bisa gubernur adat itu harus ada. Biar ada yang penetral, karena di Bali ini sebagai daerah otonomi daerah atau daerah khusus sebenarnya, kalau bisa ada gubernur adat di Bali ini. Karena sudah desa adat, sudah ada desa dinas ada. Contoh di Denpasar, ada di Bali lah gitu. Ada klien adat, ada klien dinas. Yang adat di pusat siapa yang jaga? Bendesa Agung kan? Ya Bendesa Agung, tapi kan haknya apa? Siapa yang milih? Kalau bisa kita, kalau tidak gitu, pilih kita 3 wakil. Di Bali itu harus ada wakil gubernur 2, mewakili adat. Jadinya bisa kuat. Kalau berdesa adat itu dipilih siapa, warga tidak memilih, pilih pribadi. Kalau bisa pilih saja secara langsung, kita luber. Itu yang bagus, itu ide saya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Ya teman-teman media, terima kasih. Kami minta doa restunya dia kasih, biar dikasih siapanya umurnya dan bisa menjalankan Puskorwil Bali, khususnya di Bali. Ya begitu saudara kami juga Pak Ketum kami, nanti dia yang akan menyambung sebagai DPP Korwil, beliau yang silakan. Lanjut. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, beliau sudah lengkap. Ada yang mungkin saya hanya menambahkan saja bahwa Dekorwil Bali yang sudah terbentuk ini kita harapkan mampu menjadi salah satu ormas Hindu yang berbasis kepada kepedulian. Jadi karena kita memang di sini lembaga swadaya yang banyak berkonsentrasi ke horizontal, jadi bukan ke masalah-masalah agama, tetapi fokus ke masalah kemanusiaan. Jadi yang bersifat humanis, dan kita akan lebih banyak membuat program-program yang lebih menyentuh untuk memberikan makna tentang konsep filosofi Trihita Karana ini benar-benar dirasakan. Sekarang kan hanya wacana banyak. Jadi bagaimana kita menjaga keharmonisan,
ke atas ya, dengan Tuhan, kemudian ke alam, ke manusia, itu biar dalam satu rangkaian program. Nah, salah satunya seperti yang tadi disebutkan juga sempat disinggung, bagaimana Bali ini benar-benar diselaraskan antara pembangunan Parahyangan, kemudian Palemahan dan Powongan. Jadi satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Semuanya terkait, termasuk diantaranya membangun harmoni dengan umat lain. Ya, nah tadi ditekankan sedikit juga masalah bagaimana kita ingin membangun komunikasi dengan umat lain yang ada di Bali untuk menjadi garda keempat. Kalau garda ketiga itu ada adat, kemudian ada soroh, kalau di Bali ada agama sendiri. Garda keempat adalah umat lain yang harus ikut menjaga Bali ini, yang memfilter akan gerakan-gerakan yang berusaha ikut menghancurkan Bali. Ya, salah satunya mungkin teman-teman kita di Kristen, kita harapkan tidak ada lagi misionaris yang keliling-keliling. Kemudian umat Islam juga, mari kita pelihara masing-masing komunitas dengan baik, kualitasnya kita perkuat, dan komunikasi antar agama ini yang penting. Karena permasalahan sekarang di Bali sebenarnya ketika komunikasi sudah tidak dibangun lagi. Saya sangat teringat sekali ketika saya dulu kecil, saya hidup di daerah negara yang sangat heterogen. Itu setiap lebaran atau setiap hari raya pasti ada saudara-saudaranya Muslim, kalau saya sebut itu, datang ke rumah membawa jajan atau apa. Kemudian kita juga begitu, dan sangat menghargai. Mereka tidak makan babi, sangat menghargai, kita sediakan khusus. Nah, ini yang hilang sekarang. Ini yang ingin kita bangun, urai lagi bahwa ada hal yang memang perlu kita komunikasikan, tidak hanya sekedar kita bicarakan, tetapi harus diimplementasikan. Kemarin skor kan sangat keras terhadap Hanif Krisna. Sekarang sikapnya gimana? Tetap kita pada posisi seperti tadi, jadi bahwa kita tidak anti keyakinan. Itu poin penting ya. Tetapi ketika keyakinan itu mulai merambah ke ranah keyakinan orang lain, itu yang harus kita tegaskan, kita tolak. Dan tidak hanya Haris Krishna, siapapun yang melakukan gerakan misi, itu pasti kita tentang. Oleh karena itu, seperti tadi saya katakan, mari bersama-sama bangun harmoni, semua saling jaga, jangan saling usik. Kalau sudah saling usik, apapun alasannya, apakah itu kemanusiaan, ekonomi, atau sumber daya, karena kita kekurangan misalnya sumber daya manusia, jangan itu dipakai alasan. Terus catatan skor, apa masalahnya Haris Krishna? Sebenarnya secara ini kan kita sekali lagi ya, karena dia berada dalam, Intinya dia penumpang ya. Penumpang ya. Dia jangan pegang setir, itu aja. Ya. karena dia ada dalam wadah Hindu dan secara teologi sudah berbeda, kemudian secara prinsip ajaran juga sudah lain ya, termasuk di dalamnya gerakan itu, gerakan misi itu banyak melakukan konversi terhadap orang Hindu Bali yang kemudian ada tanda kutip pola redoktrinisasi dan propaganda yang tidak kita inginkan. Kalau mereka wajar-wajar saja untuk kepentingan pengetahuan diri, tidak masalah. Nah, sekarang mulai ada gerakan di publik, ada gerakan kemudian menggunakan adat tradisi kita, kemudian dikamuflase dengan ajaran mereka, kan salah. Akan lebih baik kalau mereka berdiri sebagai keyakinan sendiri tanpa ada di lembaga Hindu. Karena yang kita khawatirkan ketika sebuah lembaga ditumpangi seperti tadi Gung Haji bilang oleh lembaga lain yang mempunyai visi yang berbeda, ini yang berbahaya. Kasihan Ya, kita akan bingung di dalam Hindu akan bingung. Sama mungkin dengan saudara kita Muslim. Kalau tiba-tiba ada ajaran yang aneh-aneh itu kan kita bingung jadinya. Umat diajarkan begini, sementara yang satu mengajarkan begini. Sementara kita sudah punya konsep yang benar. Apa sih dasar keagamaan orang Hindu sudah jelas Pancasila. Nah, ketika itu tidak diikuti berarti kan berbeda. Sikap terakhir PHDI pusat kan tidak tegas. Nah, itu dia. Sekali lagi, ini kembali lagi ke lembaga umat kita. Kalau Parisade masih bisa dipercaya ya, masih sebagai lembaga umat, apalagi menyebut sebagai majelis, itu berarti sebuah kehormatan bagi mereka duduk di sana. Kalau tidak bisa selesai masalah ini, berarti masyarakat atau umat Hindu sudah tidak percaya lagi kepada lembaga. Itu aja poinnya. Nah, terserah sekarang kepada umat. Kalau sudah tidak percaya, apakah kita bisa lagi mendudukkan mereka sebagai lembaga tertinggi umat?
Oke.